Oke, bertemu lagi dengan channel TV Anime, yang membahas seputar anime teori atau spoiler keren dan fakta di anime One Piece. Langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Di SBS volume 106 kali ini yang berjudul, Impian Genius. Sampulnya menampilkan bajak laut topi jerami dengan pakaian Eket Arc mereka. Mereka terbang melalui Fabrio Pace, dengan Luffy di depan, dan mengarahkan tinjunya ke depan dan ke arah penonton. Labofes terlihat di langit di belakang dan di atasnya. Informasi bocoran Sang Admiral Grand Bull atau Banteng Hijau. Oda mengungkapkan bahwa masa lalu Aramaki pasti sangat menyedihkan, karena dia memiliki tato seperti itu di bawah dadanya, Shinagawa Shinju. Kalau diartikan lewat translate, itu berarti, bunuh diri. Dan Kekasih Shinagawa adalah judul drama Rakugo di mana seorang pelacur yang sudah tua ingin bunuh diri. Setelah meyakinkan seorang pemuda untuk pergi bersamanya dengan melompat dari jembatan, pria itu menolak di saat-saat terakhir, tetapi dia mendorongnya. Dan di bocoran tersebut hanya menerangkan seperti itu. Setelah itu mari kita simak saja yang lebih menarik tentang keadilan dua admiral ini. Di sini Oda mengungkap keadilan Ryokugyu dan Fujitora. 1. Aramaki memiliki keadilan yang mematikan tetap. 2. Iso, dan Fujitora si harimau ungu itu, memiliki keadilan yang terhormat. Dan setelah ini ada sesi tanya-jawab atau pertanyaan yang berhubungan dengan SBS volume 106. Yang secara langsung dijawab oleh Oda. Beginilah pertanyaannya. Pertanyaan pertama, tentang Green Bull. Dia mengatakan di bab 905 bahwa dia belum makan dalam 3 tahun karena itu dia menyebalkan. Mungkin apakah, berarti karena dia adalah hutan dia mampu melakukan fotosintesis. Selama dia mendapat nutrisi dia tidak harus makan. Apakah itu benar? Oda menjawab, oh tentang itu, tentu saja, maksudnya di sini, Oda mengakui jika itu benar. Pertanyaan kedua, di volume 105 bab 1061 kita melihat basis G14. Jika kita melihat lebih dekat kita dapat melihat suara benda bulat seperti balon. Apakah itu balon? Apakah seseorang dengan main-main menempelkannya ke pangkalan? Oda menjawab, yaitu balon. Cabang G14 dekat dengan Eget, jadi anak-anak yang menjadi korban dari apa yang terjadi di Arc Pang Hazard volume 67 tinggal di pangkalan untuk obat-obatan setelah diperiksa Vegapunk. Pangkalan Angkatan Laut adalah tempat yang sulit, jadi untuk membuat anak-anak merasa lebih aman meski hanya sedikit, Wakil Laksamana Dol memberi perintah untuk memasang beberapa balon. Pertanyaan ketiga, Odachi. Tolong beri kami peringkat siapa peminum terbaik di antara Straw Hats. Saya tahu dikatakan bahwa Zoro dan Nami sama-sama bisa minum banyak, tapi bagaimana dengan yang lain? Oda menjawab, 1 Jinbe, Zoro 2, Nami 3, Franky 4, Sanji 5, Robin 6, Brook 7, Usopp 8, Luffy 9, Chopper 10. Peringkat ini agak sulit dibuat. Suka minum dan bisa minum banyak adalah masalah yang sama sekali berbeda. Setiap orang minum dengan sikap berbeda terhadapnya. Saya percaya Luffy memiliki potensi, tetapi Anda tahu itu makanan pertama baginya. Pertanyaan keempat, di antara Shanks dan Beckman, siapa yang lebih populer di kalangan perempuan Odachi? Oda di sini menjelaskan tentang mereka. Oda menjawab, Shanks mungkin lebih populer, tapi Beckman lebih menggoda. Lagi pula Beckman lebih mencintai seseorang wanita. Mungkin di sini Shanks lebih terlihat seperti Zoro, sedang Beckman terlihat seperti Sanji. Pertanyaan kelima, halo Oda Sensei. Dimulai dengan Rock Lucci, beberapa anggota CP9 dipromosikan menjadi CP0, tetapi apakah itu termasuk Jabra, Fukurohu, dan Komadori? Oda menjawab, jika Anda menonton film merah, Anda akan melihat bahwa Blue Eno dan Khalifa sama-sama muncul sebagai agen CP0. Ya, semua mantan agen CP9 dipromosikan menjadi CP0. Tapi di dalam CP0 ada sekelompok orang dengan topeng, termasuk Lucci, Kaku, Stussy, mereka disebut assassin bertopeng dan diberi lebih banyak misi khusus dalam semua hal. Pertanyaan keenam, jika seseorang membantu oleh Loli Hancock, Melo, apakah mereka akan diperlakukan sebagai lolicon setelahnya? Mereka tidak akan, kan? Tolong katakan padaku mereka tidak akan.
Oda menjawab, kekuatannya mengambil keuntungan dari orang-orang yang berpikir betapa manisnya, cantik, sehingga mereka lengah secara emosional. Kita semua melihat bayi dan anak kecil dan menganggap mereka lucu, bukan? Dan itu cukup untuk membuat diri Anda membatu. Bahkan jika ada lolicon sejati di antara yang membatu, seseorang tidak dapat menentukan emosi seperti apa yang membawa mereka ke keadaan itu. Jadi jangan khawatir identitas lolicon kamu belum terungkap, sekarang jadilah membatu. Pertanyaan 7, saya punya pertanyaan tentang serangan Law Karum, apakah Ka adalah Ka dari Kaskusei, kebangkitan, atau Ka dari Kikoku? Oda, berbicara tentang serangan Laukan. Ruangan pada dasarnya adalah kekuatan untuk membuat ruang operasi dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di dalamnya. Karum harus memasukkan pisaunya ke dalam room. Pengguna dapat melakukan apapun yang diinginkan hatinya di dalam ruangan, sehingga dia dapat merentangkan pedang, atau menyerang dengan menciptakan gelombang kejut yang kuat. Singkatnya, Ka adalah Ka pisau. Salah satu tekniknya, ruang R adalah R dari Ri keberangkatan, jarak. Itu adalah ruangan yang jauh dari penciptanya. Sebelumnya, Law sebagai dokter utama harus berada di dalam ruang operasi, namun dengan terbangunnya buah OP-OP itu tidak diperlukan lagi. Tidak apa-apa untuk merasakan intinya saja jika semuanya terdengar terlalu rumit lol. Di sini juga Oda menjelaskan tentang sedikit masa kecil Sentomaru. Dan Oda menceritakan, di sini diawali dengan, para marinir yang menerima laporan yang mengatakan bahwa beruang liar menyerang desa manusia di pulau tertentu, dan Vegapunk menemani mereka untuk membuat sistem untuk melawan beruang. Ketika para marinir sedang menyelidiki gunung yang berbahaya, mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki yang mengalahkan semua beruang dengan sumo dan memerintah sebagai penguasa gunung, dan itu adalah Sentomaru. Dia adalah seorang anak laki-laki yang ditinggalkan oleh penduduk desa karena perilaku kekerasannya ketika dia masih muda. Penasaran dengan kekuatan anak laki-laki yang tidak kembali ke desa dan selalu lapar ini, Vegapunk mempekerjakannya sebagai pengawalnya. Ya kira-kira seperti itulah SBS volume 106, yang kami ulaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menjelaskannya. Terima kasih.